الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Puji dan syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga tercurah kepada ahli bait Rasulullah dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Yang mulia Imam Syekh Masjid serta seluruh pengurus, para alim ulama, para umara, para jamaah sekalian sidang jamaah Jumat yang insya-Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rahmat bagi sekalian alam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang Islam dan segala ajaran-ajarannya yang sangat sempurna. Di antara ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai hamba Allah, bahwa kita di dalam Islam diperintahkan untuk senantiasa menjalin hubungan baik dengan sesama. Islam mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita melakukan interaksi sosial. Di antara pihak yang kita diperintahkan oleh agama untuk senantiasa kita berbuat baik kepadanya adalah jiran tetangga. Maka pada kesempatan yang mulia ini, marilah sama-sama kita memperhatikan bagaimana Islam mengajarkan kepada kita tentang apa yang seharusnya kita lakukan dalam rangka kita menjalani kehidupan bertetangga. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah dari Abi Shuraih Al-Khuzai, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarih." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya, kepada jirannya. Jadi tolak ukur kualitas keimanan seseorang baik kepada Allah maupun kepada rukun-rukun iman yang lainnya, salah satunya adalah diukur sejauh mana sikap kita kepada tetangga-tetangga yang mereka itu hidup berdampingan dengan kita. Tidak akan sempurna iman seseorang sebelum dia memperhatikan hak-hak dan kewajiban terkait dengan hidup bertetangga. Para ulama menjelaskan bahwasanya tetangga dalam kacamata Islam itu terdiri dari 3 peringkat. Ada orang yang rumahnya dekat dengan kita, berarti tetangga kita. Kebetulan orang tersebut
adalah seorang muslim dan orang tersebut kebetulan memiliki hubungan nasab, hubungan kekerabatan dengan kita. Rumahnya dekat dengan kita, agamanya Islam, dan dia merupakan kerabat. Ada hubungan pertalian darah. Maka para ulama mengatakan orang yang seperti ini melekat pada dia 3 hak yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah hakul jiwar, hak dia sebagai tetangga karena dia orang yang dekat rumahnya dengan kita. Yang kedua adalah hakul Islam, ada hak yang terkait dengan kesamaan agama, sama-sama Islam. Dalam Islam kita diajarkan bagaimana seharusnya kita memperlakukan muslim yang lain, ada hak dan kewajiban. Dan yang ketiga adalah hakul karabah, hak dia sebagai kerabat kita, sebagai orang yang memiliki hubungan rahim, hubungan kekeluargaan. Maka tetangga yang seperti ini melekat pada dia 3 hak, dan ini harus menjadi prioritas kita. Sebelum kita berbuat baik kepada orang lain, pastikan tetangga yang satu ini sudah tersentuh dengan kebaikan-kebaikan kita. Karena dia sebagai kerabat kita, sebagai muslim dan sebagai tetangga, 3 hak sekaligus melekat pada dirinya. Dan ini tidak boleh sekali-kali kita abaikan kaum muslimin yang dirahmati Allah. Peringkat yang kedua adalah orang-orang yang beragama Islam hidup berdekatan dengan kita. Maka orang yang seperti ini melekat pada dia 2 hak. Pertama hakul Islam, dan yang kedua adalah hakul jiwar, sebagai tetangga. Level yang terakhir, yang ketiga adalah orang yang rumahnya dekat dengan kita dan kebetulan agamanya bukan Islam, non-muslim. Meskipun agamanya bukan Islam, pada diri dia melekat 1 hak, yaitu hakul jiwar. Sebagai tetangga kita harus berbuat baik. Jadi jauh-jauh hari agama kita sudah mengajarkan tentang bagaimana seharusnya kita berinteraksi dengan non-muslim. Jadi orang Islam tidak perlu diajarkan tentang toleransi. Islam tidak perlu diajarkan tentang moderasi. Agama Islam itu sendiri sudah moderat, sudah toleran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hidup di Madinah, tetangga Rasulullah tidak semuanya muslim. Bahkan banyak tetangga Rasulullah itu beragama Yahudi. Sekali-kali datang orang Yahudi ke rumah Nabi, ke rumah istri-istri Nabi, berdialog tentang Islam, tentang agama, tentang aspek-aspek teologi. Disambut, tidak ada masalah. Yang tetap, kebenaran tetap disampaikan. Suatu ketika seorang tetangga Rasulullah beragama Yahudi sakit parah. Seorang remaja Yahudi sakit parah. Dan Rasulullah sebagai tetangga yang baik datang menjenguk tetangganya itu. Rasulullah setiap kali menjenguk orang sakit, beliau selalu membawa misi dakwah. Apalagi yang mau meninggal ini seorang Yahudi. Rasulullah sangat berkeinginan setiap orang yang menghembuskan nafas terakhir dalam keadaan Islam. Beliau tidak ingin orang pulang menghadap Allah dalam keadaan su'ul khatimah. Maka Nabi datang pada Yahudi ini sebagai tetangga yang baik, dan Nabi ingin dia masuk Islam. Pada saat Nabi menjenguk orang tersebut, Nabi mengajak dia untuk masuk Islam. Ternyata remaja Yahudi tadi menoleh, melihat ke arah ayahnya yang sama-sama Yahudi. Seakan-akan dia meminta izin kepada ayahnya. Boleh tidak saya ikut agama Muhammad? Karena Muhammad mengajaknya masuk Islam. Sallallahu alaihi wasallam. Ternyata si ayah tadi mungkin karena tertarik, terpikat hati dengan kemuliaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka si ayah mengatakan, "Ya bunayya, ati' Abul Qasim." Wahai anakku, ikutilah ajakan Abul Qasim. Ikutilah ajakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia tahu Nabi tidak mungkin mengajak kecuali kepada kebaikan. Akhirnya si anak tadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia bersyahadat, menyatakan diri sebagai muslim, dan kemudian dia meninggal dunia. Pada saat itu Nabi SAW mengatakan, Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak ini dari api neraka.
Alhamdulillah, seorang mendapat hidayah, hikmah dari kemuliaan akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selama bertahun-tahun Nabi memperlakukan tetangganya itu dengan baik. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita berbuat baik kepada tetangga dan bagaimana kita menjadi seorang tetangga yang baik? Para ulama mengatakan ada 3 cara. Berbuat baik kepada tetangga yang pertama adalah al-ihsanu ilaihim. Kita memberikan yang terbaik kepada tetangga kita. Membantu dia, menyantuni dia, menolong dia pada saat kesusahan. Berbahagia apabila tetangga mendapat nikmat dan bersedih apabila mereka mendapat musibah. Menasihati mereka, amar ma'ruf nahi mungkar. Ini di antara cara kita berbuat baik kepada tetangga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Abu Dzar, "Idza tabakhta maraqatan fa'aktsir ma'aha wa ta'ahad bihi jiranak." Apabila kamu memasak masakan, perbanyaklah kuahnya dan berbagilah dengan tetanggamu itu. Jadi memberi, apakah dalam bentuk sedekah atau hadiah dan lain sebagainya. Suatu ketika Abdullah bin Umar memerintahkan budaknya untuk menyembelih kambing, memasak kambing. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, apabila kambing ini sudah dimasak, tolong perhatikan, bagikan daging kambing ini kepada tetangga kita Yahudi yang di sebelah rumah. Banyak Abdullah bin Umar juga bertetangga dengan seorang Yahudi. Imam Mujahid yang menyaksikan peristiwa itu, dia mengatakan Abdullah bin Umar berkali-kali mengingatkan pembantunya atau budaknya untuk membagikan daging itu kepada tetangganya yang Yahudi itu. Sampai-sampai Mujahid mengatakan, ya Ibnu Umar, kenapa anda mengingatkannya berulang kali? Abdullah bin Umar mengatakan, karena dulu Rasulullah SAW mengingatkan kami berkali-kali untuk senantiasa memperhatikan tetangga, jiran. Sampai Nabi SAW mengatakan, mazala Jibril yusini bil jiran hatta dhanantu annahu sayuwarrithuh. Jibril berkali-kali datang mengingatkan supaya kita berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai aku mengira, kata Nabi SAW, tetangga itu akan menjadi salah satu ahli waris kita. Saking seringnya Nabi diingatkan oleh Jibril supaya memperhatikan tetangga, seakan-akan tetangga itu hampir menjadi ahli waris. Namun memang hukum itu tidak terjadi. Tetangga bukan bagian dari ahli waris, kecuali yang ada hubungan kerabat, ada nasab, ada kemungkinan dia menjadi ahli waris. Tapi begitulah pesan Nabi SAW untuk senantiasa diperhatikan oleh umatnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara kedua untuk berbuat baik pada tetangga adalah kafful adza. Bukan sekedar membantu mereka, tapi jangan sampai kita menyakiti mereka. Kafful adza, tidak menyakiti mereka. Tidak menyakiti mereka dengan ucapan kita, dengan tulisan-tulisan kita, dengan tangan dan kaki kita, dengan apapun yang bisa menyakiti hati tetangga atau mengganggu kenyamanan dan kebahagiaan mereka. Nabi SAW mengatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. 3 kali Nabi bersumpah, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Sehingga para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tidak beriman itu? Man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Yang tidak beriman itu, kata Nabi, orang yang mengganggu tetangganya, sehingga tetangganya tidak merasa aman dan nyaman dengan keberadaannya, disebabkan kejahatan-kejahatannya. Tidak akan beriman. Tidak sempurna iman seorang muslim apabila perilakunya itu mengganggu tetangga. Yang ketiga, berperilaku baik sebagai tetangga. Cara yang ketiga adalah as-sabru 'alal adza. Jadi bersabar atas perilaku tetangga yang tidak baik atau perilaku tetangga yang buruk. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, husnul jiwar atau berbuat baik kepada tetangga itu bukan sekedar kita tidak mengganggu tetangga,
Tapi berbuat baik kepada tetangga termasuk adalah kita bersabar atas gangguan tetangga, bersabar atas perilaku dia yang tidak baik terhadap kita. Kita bersabar, itu bagian dari ajaran Islam, tuntunan Islam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man rahimahullahu taala, salah seorang imam mujtahid dari mazhab 4 itu. Beliau punya seorang tetangga yang kurang baik, tetangga yang hasad, yang membenci beliau. Setiap kali Imam Abu Hanifah lewat dan beliau mengucapkan salam kepada tetangga tadi, si tetangga tersebut tidak mau menjawab salamnya. Imam Abu Hanifah berusaha berbuat baik, tapi orang tersebut mengabaikan kebaikannya dan membalasnya dengan keburukan. Sampai-sampai masyarakat bertanya kepada Abu Hanifah, kenapa anda masih berlaku baik dengan tetangga jiran tersebut, padahal dia tidak pernah sedetik pun berhenti untuk menghasut dan sebagainya, menyakiti Imam Abu Hanifah. Pada saat itu Imam Abu Hanifah mengatakan tidak ada masalah. Inna lil jiwari haqqan. Kata Imam Abu Hanifah, sesungguhnya tetangga itu memiliki hak atas diri kita. Jadi di sini dicontohkan oleh Imam Abu Hanifah bagaimana beliau bersabar atas gangguan, atas kejahatan dari tetangganya itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, orang-orang saleh pada zamannya, di antara sifat mereka adalah berbuat baik kepada tetangga. Dari Nabi, dari sahabat, dari para tabi'in kita mengambil keteladanan. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya ada seorang tabi'in bernama Abul Jaham Al-Adawi. Abul Jaham Al-Adawi ini seorang tabi'in, suatu hari dia menjual rumah seharga 100.000 dirham. Mungkin kalau kita rupiahkan, kalau hitungan dirham, 1 dirham 40.000 berarti sekitar 4 miliar rumahnya dijual. Pada saat dia menjual rumah itu atau akan menjual rumah tersebut, dia bertanya kepada orang yang akan membelinya, berapa kalian akan membeli tetangga saya yang bernama Sa'id ibn al-As? Kebetulan Sa'id ibn al-As ini juga tabi'in, salah seorang sahabat, sigharis sahabah, sahabat junior. Dia adalah seorang yang sangat mulia, sangat dermawan, dan dia merupakan tipe tetangga yang sangat baik. Sehingga Abul Jaham Al-Adawi ketika menjual rumah dengan harga yang begitu yang mahal, dia juga menyatakan, berapa engkau hargakan kehidupan tetangga kami yang selama ini rukun, yang selama ini baik. Sehingga orang yang mau membeli rumah tadi bertanya, apakah untuk tetangga itu perlu dibayar? Saya akan membeli rumah, saya tidak beli tetangga. Kenapa anda menanyakan harga tetangga? Terlihat bahwa orang yang mau membeli tadi agak berat karena ditawari harga tetangga tadi. Maka Abul Jaham Al-Adawi mengatakan, kalau begitu saya tidak jadi menjual rumah ini. Saya tidak akan meninggalkan lingkungan ini. Karena di situ ada tetangga yang sangat baik, namanya Sa'id ibn al-As. Sa'id ibn al-As ini adalah tetangga yang sangat baik. Aku tidak akan meninggalkannya. Aku tidak akan menjual rumah ini. Apabila aku sakit, dia selalu menanyakan keberadaanku, menanyakan keadaanku. Pada saat aku datang, dia selalu menyambutku dengan ramah. Pada saat aku tidak berada di tempat, dia menjaga kehormatanku, dia tidak menghibahku di belakangku. Dia jaga nama baik tetangganya itu. Dan apabila aku berada di tempat, dia selalu dekat denganku. Apabila aku meminta bantuan, dia selalu datang untuk membantu. Apabila aku tidak meminta apapun bantuan, dia datang dengan inisiatifnya untuk membantu. Tidak perlu diminta, dia datang sendiri untuk membantu. Apabila aku mengalami musibah, dia adalah orang pertama yang datang menyelesaikan masalah yang kuhadapi. Maka aku tidak akan menjual rumah ini dan aku tidak akan meninggalkan persahabatanku, pertetanggaanku dengan Sa'id ibn al-As.
Ketika Sa'id mengetahui bahwa dia akan menjual rumahnya, maka kemudian Sa'id ibn al-As mengirim 100.000 dirham untuk saudaranya itu, untuk Abu Jaham al-Adawi, sebagai satu bentuk pemberian hadiah. Dan memang beliau dikenal sebagai orang yang sangat dermawan. Jadi ternyata Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin yang dirahmati Allah, tetangga itu mahal sekali harganya. Apalagi kalau kita mendapatkan satu kehidupan bertetangga yang sangat mulia. Pada saat kita ingin membuat rumah atau membeli rumah misalnya, di antara hal yang perlu kita perhatikan bagaimana lingkungannya, bagaimana tetangga yang kita akan hidup berdampingan dengannya. Maka teramat besar keberuntungan seorang Abu Jaham al-Adawi ketika dia dapat hidup bertetangga dengan sosok yang bernama Sa'id ibn al-As. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hanya sebatas nasihat, peringatan kepada kita semua. Marilah sama-sama kita mengkaji, membaca kembali ajaran-ajaran agama kita tentang bagaimana seharusnya kita melakukan kehidupan dan berinteraksi sosial, terutama dengan jiran-jiran yang selama ini mungkin kita abaikan hak-hak mereka, yang selama ini mungkin tidak kita pedulikan, yang selama ini kita sia-siakan, yang selama ini mungkin tersakiti oleh ulah perilaku dan ucapan kita. Maka dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita berbenah, sembari kita berdoa kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah. Jangan sampai tetangga menjadi jalan yang akan menggiring kita ke neraka Allah. Karena tetangga itu adalah surga dan neraka kita. Apakah kita berada di surga atau di neraka? Maka perhatikan bagaimana sikap kita kepada jiran dan tetangga. Karena itu merupakan bagian dari ajaran agama yang sangat ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nasihat singkat ini bermanfaat bagi hati pribadi dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Sadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah waliyus salihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. قوموا إلى صلاتكم وأقيموا الصلاة.